Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dhunubana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainahum wa wahid sufufahum wa saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim wansur ikhwanal mu'minin wal mujahidina fi Filastin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan jamaah Masjid Baitul Jannah, pada sore hari ini atau di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, nyaman, sehat walafiat, baik rohani maupun jasmani kita. Walaupun cuaca kita agak sumuk sudah beberapa pekan ini, namun ingatlah itu kondisinya tidak seberapa dibandingkan dengan saudara muslim kita di tempat yang lain, terutama di Palestina, terutama di jalur Gaza. Berita terakhir yang saya tahu, korban meninggal sudah lebih dari 7.000 orang, yang luka-luka sudah lebih dari 18.000 orang. Kebanyakan meninggal adalah anak-anak, itu di angka hampir 3.000 orang. Kita doakan saudara muslim kita di tempat yang jauh sana, yang gugur semoga diterima Allah sebagai syuhada, yang luka semoga diampuni dosanya dan segera disembuhkan. Kemudian yang hidup dan berjuang semoga Allah berikan pertolongan dan segera dimenangkan atas musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ngaji fikih. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan kita bersama dengan sebuah firman Allah di dalam Al-Quran. Semoga ini bermanfaat sedikit saja untuk membombongi kita bersama, untuk menghibur hati kita bersama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin dicek bisa dengan buka dulu surat Al-Ma'idah ayat yang ke 26. Mau dilihat ayatnya silakan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu muharramatun alaihim, diharamkan atas mereka, arba'ina sana, selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, selama masa itu mereka akan tersesat di sebuah tempat di muka bumi yang dikenal dengan nama Padang Tih. Jadi dikurung oleh Allah selama 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, dan janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Kalau hanya dibaca terjemahannya tentu kita susah untuk paham ini maksudnya apa, awalnya dari mana, tiba-tiba atau ujuk-ujuk kok sampai ke sini. Singkatnya, ini adalah suatu kaum
yang dahulu Allah berikan perintah tapi mereka menolak untuk menjalankan perintah itu, lalu Allah marah, Allah murka, kemudian mereka diberi hukuman. Hukumannya adalah dikurung di sebuah lokasi yang sangat luas selama 40 tahun, tidak bisa kemana-mana. Jumlahnya total hampir sekitar 800.000 orang, hampir sekitar 800.000 orang. Jangan bayangkan lokasi seluas apa yang kira-kira pas untuk menampung orang sebanyak itu. Kira-kira kalau sekarang satu kabupaten itu berapa orang? Ada 1 juta orang enggak? Ada, kurang lebih ada. Apa kurang? Luas. Itu tempatnya sangat luas. Di mana Ustaz lokasinya? Kalau hari ini berarti masuk negara Mesir. Jadi Padang Tih yang Allah ceritakan di ayat ini itu sebuah tempat pinggir pantai, juga cukup luas, sangat luas bahkan. Ada padang pasirnya juga, ada pegunungannya. Itu di daerah Mesir hari ini, namanya Padang Tih. Atau kalau hari ini lebih dikenal dengan nama Padang Sinai, dekat Semenanjung Sinai sana. Itu masuknya wilayah Mesir. Kenapa kok 40 tahun masa hukuman mereka itu, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, bukan pula 50 tahun? Nah, hikmahnya nanti akan kita ketahui kalau kita mengetahui kelanjutan kisahnya. Jadi setelah masa 40 tahun ini berlalu, kurungannya dihilangkan, maksudnya itu sudah tidak lagi mereka dibuat tersesat di situ, sudah dibuka oleh Allah jalannya, akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu. Setelah masa kurungannya selesai, generasi yang sebelumnya membangkang perintah Allah itu sudah habis, sudah meninggal. Generasi yang sebelumnya, generasi tua yang sebelumnya membangkang perintah Allah itu sudah meninggal. Begitu selesai masa tahanannya, yang hidup adalah generasi muda. 40 tahun itu biasanya sudah ganti satu generasi. Generasi tua sudah meninggal. Yang dulu masih remaja, selesai masa tahanan 40 tahun, ya sudah jadi orang usia 50-an. Yang dulu masih bayi, ya jadi umur 40-an. Yang dulu masih di kandungan ibunya, ya mungkin jadi umur 30-an atau 40-an juga. 30-an lah, 40 kurang. Artinya begitu berubah generasi, maka akan terjadi perubahan. Betul, begitu selesai masa tahanannya, muncul generasi baru, yang tua-tua, yang balelo itu sudah pada musnah, sudah pada meninggal. Yang muncul adalah generasi baru yang tidak terlibat dengan pembangkangan bapak mereka atau mbah-mbah mereka. Dan Allah ulangi lagi perintahnya. Perintahnya masih sama dengan 40 tahun yang lalu, dan ternyata sukses. Ternyata sukses dijalankan oleh generasi yang lebih baru. Nah, apa hikmahnya untuk kita bersama? Jadi angka 40 tahun ini termasuk angka yang sakral. Jadi di Quran ada 2 kali Allah sebutkan 40 tahun. Yang pertama ini di surat Al-Maidah ayat 26. Satu lagi nanti ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, mungkin banyak di antara jenengan yang hafal doa di dalam surat itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Itu di surat Al-Ahqaf. Nah, hadirin rahimakumullah, terus apa sih tujuan tema kita malam hari ini? Tujuannya adalah ini Bapak Ibu disebutkan oleh para ulama sebagai suatu yang kita kenal dengan istilah sunnatullah atau hukum alam. Jadi pergantian generasi yang Allah tetapkan yang berjalan di muka bumi ini, yaitu per 40 tahun itu akan terjadi perubahan besar. Per 40 tahun akan terjadi perubahan besar, baik untuk sebuah negeri atau untuk pribadi. Pribadi kita juga sama. Kalau sudah masuk usia 40 tahun, ya nanti akan ada perubahan drastis dalam dirinya atau dalam rumah tangganya. Begitu nanti lewat 40 tahun lagi, ada perubahan lagi enggak? Ada orang usia 80 tahun
Gimana perubahannya? Masih sama nggak dengan 40 tahun sebelumnya? Oh, sudah drastis perubahannya. Begitulah. Jadi angka 40 tahun itu angka yang sakral. Allah sebutkan sampai 2 kali di dalam Al-Quran. Satu, menunjukkan perubahan suatu negeri akan terjadi per 40 tahun. Yang satu lagi, perubahan dalam pribadi seseorang atau rumah tangga seseorang akan mengalami perubahan setelah melalui masa 40 tahun. Singkat kisahnya, singkat ceritanya sebelum kita baca fikih, kalau negeri kita ini kita ukur dengan ayat tadi, maka titik tolaknya yang paling dekat kapan? Tolak ukur paling dekat untuk diukur dengan masa 40 tahun itu kapan? Anggap saja tahun kemerdekaan 1945, itu kan perubahan besar terjadi tuh tahun itu. 40 tahun kemudian 85 sampai ke sini itu perubahannya sudah sangat besar, sudah sangat banyak perubahannya. Terus 85 40 tahun kemudian 2025 kalau pakai kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah itu berkurang setahun, dikurangi setahun atau ya setahun. Karena kalender Hijriah lebih cepat, sampai ke 40 tahunnya lebih cepat, berarti sekitar 2024 atau 2023 diukur dari tahun 45. Jadi sekarang ini kita sedang memasuki fase-fase perubahan. Sebentar lagi akan terjadi perubahan besar di negeri ini. Tidak tahu nanti perubahannya apa, entah dari tidak baik menjadi baik atau dari tidak baik menjadi lebih tidak baik lagi, atau nanti banyak perubahan. Saya tidak tahu perubahannya apa. Tunggu saja. Itu adalah hukum alam, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita bantah. Dan Allah punya caranya sendiri. Itu tentu di luar prediksi kita. Allah punya caranya sendiri. Perbuatan Allah itu di luar jangkauan akal pikiran kita untuk menalarnya, sudah pasti itu. Tenang saja, Allah punya cara sendiri. Begitu kira-kira sedikit membohongi, termasuk keadaan kaum muslimin yang sedang panas sekali hari ini di Palestina. Itu juga sebentar lagi akan melewati masa 40 tahun mereka, akan masuk episode yang baru. Ukurannya apa? Ukurannya adalah saat Zionis Israel memulai penjajahannya untuk negeri Palestina. Itu tahun 1947. 40 tahun kemudian 87. Itu perlawanannya kuat sekali. Berdirinya Hamas, berdirinya banyak organisasi perlawanan yang sangat alot. Kemudian 40 tahun kemudian 2027 kalau pakai kalender Masehi. Kalender Hijriah ya dikurangi 2 tahun, 2025. Sudah dekat sekali masanya. Nah, kalau negeri seperti Palestina itu mengalami perubahan besar-besaran, pasti akan ada dampaknya untuk kita di sini. Karena kalau boleh pakai bahasa saya ini, Pak, mereka itu berada di wilayah pusat peradaban Islam di dunia, sedangkan kita ini ada di pinggiran. Lihat aja peta dunia. Negeri Islam paling pinggir itu Indonesia, paling pinggir, paling selatan itu Indonesia. Karena di bawah kita tinggal Australia dengan New Zealand, itu bukan negeri Islam. Sudah paling pinggir kita, paling pinggir. Dan satu lagi, ketika Allah membicarakan negeri-negeri di dalam Al-Quran, tidak pernah ada Indonesia disebut di dalam Al-Quran. Coba tunjukkan Quran ayat berapa atau surat apa menyebutkan tentang Indonesia, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan. Ada nggak ayatnya? Ada? Nggak ada. Atau gini, Nabi yang Allah utus di Indonesia ada? Yang original tapi bukan yang KW. KW tak banyak. Yang original nggak ada. Atau kitab suci resmi dari Allah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sanskerta mungkin, atau bahasa nggak ada. Jadi negeri kita ini ya negeri pinggiran. Tapi tenang saja, itu tidak mempengaruhi nanti bisa masuk surga atau masuk neraka. Itu tak urusan lain. Allah tidak peduli dengan mau pinggiran mau di pusat, Allah nggak peduli. Karena tetap dalam pandangan Allah yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap yang paling bertakwa. Walaupun kita di pinggiran sini, tapi itu sebuah keistimewaan. Sampai bisa dapat hidayah beriman kepada Allah, itu kan istimewa sekali.
Ya, kalau mereka yang di negeri pusat sana nggak beriman kepada Allah kan kebangetan, Pak. Udah di wilayah pusat orang beriman kan kebangetan. Dari kecil sudah berbahasa Arab. Kita baru kenal bahasa Arab kapan? Sampai sekarang kayaknya belum kenal-kenal ya. Ya, tapi masih bisa baca Quran kan hebat, Pak. Kita kalau ke Arab sana, kita baca Quran, orang sana heran, Pak. Kamu kok bisa baca Quran sih, ngajari siapa? Gimana cara kamu belajar? Mereka heran-heran. Jadi betul. Coba nanti jenengan kalau ke sana yang baca Quran didengarkan mereka. Heran-heran. Kok kamu bisa baca Quran? Apalagi nek jenengan bisa ngobrol pakai bahasa Arab. Sana lebih heran lagi, Pak. Dia ngajari kamu siapa? Karena di bahasa yang bagi mereka itu termasuk rumit untuk dipelajari. Begitulah kira-kira hadirin. Jadi kalau wilayah pusat peradaban dunia seperti Palestina dan sekitarnya, Mesir, kemudian Jazirah Arab itu nanti mengalami perubahan, memasuki fase perubahan berikutnya, maka negeri kita ini pasti akan terkena imbasnya. Saya tidak tahu nanti sini duluan yang berubah atau sana duluan terus nulari yang di sini. Allah alam bisawab. Tunggu saja. Jenengan suka baca cerpen atau novel berseri atau lihat sinetron berseri atau film berseri? Suka? Ada yang suka? Bukan berarti saya menganjurkan, enggak. Kalau ini cerita dunia ini ibaratnya drama berseri, Pak. Yakinlah ini pembuat dramanya adalah sutradara terbaik, Pak. Enggak mungkin ada yang mengalahkan dia. Mesti dia akan buat jalan cerita yang sangat bagus. Tunggu saja nanti episode berikutnya ini jalan ceritanya seperti apa. Mesti sangat mendebarkan. Wallahu a'lam. Jenengan pasti akan menunggu-nunggu. Demikian hadirin makullah sedikit penyampaian hiburan untuk membombongi kita bersama. Cuman begini, sebelum terjadinya perubahan besar biasanya akan didahului oleh peristiwa-peristiwa besar. Selalu begitu. Coba nanti dengan perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Itu Allah mendahulukan dengan cerita apa? Ibu hamil, menyusui, menyapih. Nah, itu bentuk perubahan-perubahan walaupun skalanya tidak sampai sebesar perubahan yang terjadi per 40 tahun. Skala kecil aja. Sebelum terjadi perubahan ada peristiwa besar. Seorang perempuan sebelum hamil apa dulu yang dilewati peristiwanya? Nikah dulu. Itu peristiwa besar. Setelah hamil nanti perubahan berikutnya apa? Punya anak. Nah, sebelum punya anak apa peristiwanya? Yang peristiwa besarnya ya melahirkan. Betul? Betul, Pak? Itu peristiwa besar. Apa ya, Sob? Iya. Itu peristiwa yang mendebarkan sebelum terjadinya perubahan. Nah, nanti kita lagi mungkin Allah akan nampakkan kepada kita peristiwa-peristiwa besar yang mengawali perubahan-perubahan besar di negeri ini. Allahumma amin. Semoga perubahannya dari yang kurang baik menjadi baik, atau dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Allahumma amin. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak? Kayaknya tidak ada. Enggak ada. Baik, kita lanjut. Kita kembali ke tema kita semula, yaitu belajar fikih. Dan seperti yang saya sampaikan, permasalahan fikih ini adalah permasalahan yang banyak sekali terdapat khilafiyah di kalangan para ulama. Jadi sangat biasa kalau belajar fikih terus kok terjadi perbedaan pendapat, itu sangat biasa. Tidak perlu diherankan dan tidak perlu diambil hati, apalagi sampai berantem, itu nggak boleh. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bab toharoh. Saya ulang kembali garis besar tentang bab toharoh. Siapa tahu ada bagiannya yang nanti ingin panjenengan diskusikan. Karena saya lebih suka begitu. Kalau saya sampaikan dari awal, nanti jenengan bosen karena merasa ini ilmu sudah lama, sejak kecil sudah dipelajari. Oke. Yang pertama, bab toharoh itu terdiri dari beberapa pasal. Pasalnya adalah bab air. Yang kedua tentang kulit. Yang ketiga tentang sikat gigi. Berikutnya adalah wudu dan pernak-perniknya, rukun wudu, pembatal wudu, hal-hal yang disunahkan ketika berwudu. Berikutnya adalah
istinja. Istinja itu membersihkan dari hadas dan najis sekaligus. Istinja berarti dari najis, maaf, membersihkan najis yang keluar dari tubuh kita. Berikutnya ada lagi pembahasan tentang mandi, hal-hal yang membuat mandi itu menjadi wajib dan mandi yang hukumnya sunnah. Terus berikutnya tentang mengusap khuf. Berikutnya lagi ada tayamum. Kemudian ada najis, tentang najis, ada darah, ada kotoran hewan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu bab tentang kewanitaan, kaitannya dengan haid, nifas, istihadah dan junub. Sudah selesai. Ini garis besar tentang bab thaharah. Kira-kira mana yang dibutuhkan pembahasannya? Karena ini panjang nih kalau dibahas satu persatu, Pak. Saya pengalaman bahas bab thaharah ini butuh waktu bisa berbulan-bulan baru selesai. Pertemuan intensif sebulan sekali, sepekan sekali. Sedangkan kita jumpanya hanya sebulan sekali. Itu pun waktunya hanya dari maghrib sampai isya, 40 menit atau 45 menit, singkat sekali. Makanya saya lebih menawarkan penjenengan, ini kira-kira mana nih yang mau dibahas yang pas. Tanya aja, tidak ada aman saja. Oh iya, boleh, silakan Bu. Enggak kedengeran suaranya. Gimana Mas? Wudu perempuan di tempat umum. Terus kerudungnya bagaimana? Dibuka atau tidak? Begitu. Kalau dibuka auratnya jadi terlihat. Oh iya. Ya, makasih. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Berarti pembahasannya ada dua. Yang pertama bab wudu, yang kedua bab aurat. Maka kita dahulukan bab auratnya. Bab aurat nanti akan terbahas dua kali. Di bab wudu nanti ada pembahasan, tapi sedikit aja. Pembahasan aurat itu baru akan dibahas detail di bab kedua, bab sholat. Tentang pakaian yang menutup aurat. Kita semuanya tahu, para ulama sepakat aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya plus punggung tangannya. Ini menurut kesepakatan ulama. Adapun untuk khilafiyahnya nanti ada rincian lebih panjang lagi. Yang kedua tentang wudu. Kita juga sudah belajar wajibnya wudu. Anggota wajib wudu itu ada berapa? Yang pertama anggotanya, anggota wajibnya. Yang pertama muka. Yang kedua apa? Tangan. Terus kepala, terus kaki. Dah selesai. Nah, untuk kaitannya dengan kerudung, tentu nanti yang ada di situ adalah wajah dan kepala, gitu nih, wajah dan kepala. Nah, cara membasuhnya kalau terjadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, mau wudu di tempat umum, kita harus tahu dulu standar minimal wudu. Standar minimalnya untuk membasuh wajah itu berapa kali? Standar minimalnya 1 kali. Itu untuk wajah. Untuk kepala ini standar minimalnya membasuh bagian apa? Nah, itu memang para ulama beda pendapat. Kalau pakai mazhab Hambali, membasuh kepala itu seluruhnya, seluruh kepala, termasuk perempuan. Kalau di mazhab Syafi'i, membasuh kepala itu bisa diwakilkan oleh 3 helai rambut. Jadi saran saya kalau ini terjadi, ya pakailah pendapat di Syafi'i. Jadi cukup yang diusap hanya bagian depan kerudungnya, tanpa harus mencopot kerudung, dan tidak perlu membasahi atas kerudung, cukup tangannya saja dibasahi, tidak terlalu basah, nggak apa-apa. Nanti dimasukkan lewat bawah.
Maksudnya bukan bawah, lewat depan sini. Saya nggak bisa kebayang ya Pak kerudungnya. Jadi lewat sini kerudungnya ditarik aja sedikit ke depan, nanti tangannya dimasukkan untuk mengusap kepalanya atau mengusap 3 helai rambutnya. Tapi saya kira nggak mungkin kan, cuma 3 helai tok kan orang mungkin dihitung itu Pak. Nah, mesti nanti banyak itu yang kena. Cukup dia masukkan lewat bawah, diusap saja sudah cukup. Oke. Nah itu kalau sekedar membasuh kerudung, basuh kepala, insya Allah tidak sampai mencopot kerudung, tidak sampai mencopot kerudung. Cuma nanti untuk basuh tangan lah itu mesti nanti akan menyingkap bagian tangan. Karena kalau pakainya dibasahi bisa juga, cuma buat nanti jadi nggak nyaman. Terus yang ketiga jawaban dari saya, selain bahas bab aurat dan bab wudu, sebenarnya ini yang lebih penting. Apa itu? Hendaknya setiap masjid atau musola memang khusus menyediakan tempat wudu bagi perempuan yang terhalang pandangan laki-laki ke arah situ. Itu standarnya demikian seharusnya. Nah, cuman karena kondisi kita ini banyak tidak idealnya, kalau nanti ketemu tempat wudu yang begitu, maka kurang lebih caranya demikian. Yang keempat, nah ini saya kira solusi yang lebih bagus. Apa itu? Panjenengan bisa berwudu di kamar mandinya. Di kamar mandinya. Jadi tidak berwudu di luar, tapi di kamar mandi. Karena rata-rata kalau setiap masjid dan musola ada kamar mandi kan? Ada kamar kecil, walaupun mungkin ada musola ada kamar mandinya, tapi tidak ada toiletnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi wudulah nanti di kamar kecil atau di kamar mandi. Apa sah wudunya Ustaz? Sah sekali, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Dengan catatan lantai kamar mandinya atau dindingnya disiram dulu lah, dibersihkan. Mungkin aja ada najis yang masih menempel di situ, dibersihkan. Nah, setelah itu nanti jangan berwudu. Nah, insya Allah itu aman kalau di sholat, tidak mungkin terlihat oleh orang lain. Sudah cukup itu saja. Jadi nanti solusi yang terakhir ini mungkin bisa dipakai. Ada lagi yang lain Pak? Di luar wudu nggak apa-apa, nggak mesti wudu. Monggo Pak. Yang ditanyakan apanya nih Pak? Cara istinja. Oh gitu ya. Ya, makasih. Ada pertanyaan tentang istinja. Para ulama membahas secara berurutan istinja itu kurang lebih seperti ini, secara ringkas saja. Cara beristinja yang paling afdol, medianya dulu. Paling afdol dengan 2 media sekaligus. Yang pertama batu, nanti ditambah dengan air. Jadi batu iya, air juga iya. Jadi dua media dipakai semua. Kalau tidak mau dua-duanya, cukup pilih salah satu. Jadi bisa dengan batu saja walaupun ada air, atau bisa dengan air saja walaupun ada batu. Nyambung ya Pak? Tapi kalau ingin pilih salah satunya, maka yang paling afdol adalah dengan air. Nah, itu hal yang disepakati para ulama. Ya, tidak perlu kita udik-udik. Mohon maaf, ini dalil tidak saya bacakan karena tambah panjang nanti pembicaraan kita kalau bicara dalil. Tapi intinya itulah kesimpulan yang disampaikan ulama. Berikutnya, untuk cara pipis. Kalau tadi tanya pipis, kalau buang air besar tidak usah ditanyakan lagi. Mungkin ada yang jongkok, ada yang duduk, tergantung nyamannya yang mana. Kalau ingin lebih ideal, tentu tanyakan ke ahli kesehatan. Nah, kira-kira lebih sehat mana kalau buang air besar, jongkokkah atau duduk? Itu lebih sehat yang mana Pak? Jongkok. Ya sudah, nanti jangan sediakan toilet duduk di rumahnya, pakai toilet jongkok saja. Kalau memang itu lebih sehat. Dan saya kira juga lebih maksimal tuh kalau toilet jongkok daripada toilet duduk. Toilet duduk kayaknya masih ada yang ketahan gitu, orang rampung-rampung. Oke. Nah, untuk buang air kecil, memang para ulama secara umum menyarankan buang air kecil itu sebaiknya sambil jongkok. Dan sampai lebih detail lagi nanti ada kitab yang membahas
desain kamar mandi atau kamar kecil. Nanti untuk tempat yang biasa dipakai, ini zaman dulu Pak, kalau sekarang kan beda. Zaman dulu itu tempat khusus pipisnya pakai pasir nanti di situ ada pasirnya, nanti pipisnya di situ pasir, biar tidak nyiprat ke sana kemari. Kalau sekarang kan enggak, sekarang lebih sederhana, pakai toilet aja, di toilet langsung kan insya Allah teksturnya itu sudah dibuat sedemikian rupa, kalau kena air atau kena semprotan air tidak semprotan air yang kecil maksudnya, itu tidak nyiprat kemana-mana. Tapi sebagian ulama juga menyatakan ini menarik ini pendapat ini. Walaupun secara umum dianjurkan pipis sambil jongkok, kalau laki-laki, kalau perempuan ya pasti jongkok, tidak mungkin tidak. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ini di lain waktu atau di saat-saat tertentu juga bisa pipis sambil berdiri. Karena dulu pernah dilakukan Nabi. Jadi Nabi seringnya pipis jongkok, tapi pernah Nabi pipis sambil berdiri. Jadi ini jadi pelajaran bagi para ulama itu disampaikan kepada kita. Jadi pipis itu paling afdol jongkok. Tapi kalau satu saat tidak bisa jongkok, ya berdiri nggak ada masalah. Cuman yang perlu dipastikan adalah tidak sampai tadi najisnya nyiprat ke sana kemari. Nanti kalau ingin ideal lagi, tanya lagi ahli kesehatan, kira-kira lebih sehat mana, pipis sambil jongkok atau sambil berdiri ya. Mohon maaf ini Pak, ini mungkin ini tidak saru Pak, tidak saru. Tapi ini mungkin selain orang itu lain tabiatnya Pak, lain kan tubuh kita ini kan lain-lain setiap orang. Bisa saja, mungkin bisa saja terjadi. Ada orang yang kalau dia pipis jongkok malah nggak tuntas. Misalnya setelah selesai pipis kok masih, ya masih ada yang keluar lagi. Gitu. Padahal dia orangnya sehat, bukan karena penyakit, bukan karena sehat. Tapi bisa saja terjadi sebaliknya. Kalau dia pipis berdiri malah tidak tuntas. Dia tuntasnya dengan jongkok. Ya sudah kalau begitu ya sesuaikan aja dengan keadaan masing-masing. Gitu Pak. Ya sudah terjawab belum? Udah. Kalau dibahas detail lagi itu sampai kayak buang air besar itu. Itu sampai ada ulama yang ngasih detailnya Pak. Posisi kaki, kaki yang satu diselonjorkan gitu, kaki yang satu diberdirikan. Wah, ya gitu ya. Coba aja. Itu kan nggak ada dalilnya, maksudnya di Quran nggak ada, di hadis juga tidak ada. Itu inisiatif para ulama untuk merumuskan sesuatu yang beliau anggap sebagai cara paling ideal gitu. Ya, tujuannya sih sama, agar tuntas gitu aja intinya, biar tuntas selesai. Tidak ada yang ketahan-tahan gitu. Ya gitu. Ya ada yang menganjurkan selesai pipis nanti dehem. Ya itu hanya cara saja. Teknis saja, jangan punya cara yang lain silakan. Yang penting kan tujuannya tercapai, tuntas gitu, habis gitu. Gitu. Lo yang nggak boleh itu kalau nggak cebok itu nggak boleh, itu haram jelas, masuk kategori dosa besar, nanti bisa dihukum nanti. Nah, seperti kisah yang disebutkan ada penghuni kubur yang disiksa oleh Allah karena tidak cebok atau tidak apa namanya bahasa Jawa ini wawik apa di sini apa Pak? Sama wawik ya, tidak cebok. Itu kalau itu jelas. Di samping itu juga kebiasaan orang non muslim kan, orang Nasrani, Yahudi itu kalau pipis nggak cebok sama sekali. Buang air nggak cebok, selesai udah disarungin lagi udah selesai. Nggak kayak kita. Masih mending kalau pakai tisu Pak, masih mending Pak. Nah, kalau mereka pipis itu nggak ada tisu-tisuan, wes pokoknya selesai udah masukin lagi. Nah itu hidup yang jorok. Monggo yang lain, masih ada waktu nggak? Apa sudah adzan? Adzannya jam berapa? Masih 6 menit lagi atau 5 menit lagi. Silahkan Pak, babnya banyak itu. Nanti kalau suatu saat dirasa cukup bab toharoh, kita baru beranjak ke bab kedua, yaitu bab sholat. Bab sholat nanti juga banyak pembahasannya. Nah, bab toharoh dulu untuk hari ini. Ini sudah selesai semua nih. Selesai. Kalau tidak saya baca satu tema ringan saja tentang mandi. Siapa tahu ada yang belum bisa mandi. Nah,
kita ajari cara mandi. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya, yang membuat seseorang wajib mandi wajib berarti wajib untuk mandi wajib. Wajib untuk mandi wajib. Oh, kata mandi wajib kita ganti jadi mandi besar aja. Wajib mandi besar. Ada 6. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 penyebab itu berlaku umum, laki-laki dan perempuan. Wahiyal tiqaul khitanain. Yang pertama, bertemunya 2 alat vital, 2 kemaluan. Ini berarti maksudnya adalah suami istri. Yang kedua, wa inzalul mani, keluarnya mani walaupun tidak bersentuhan alat kelaminnya. Ini mungkin karena sesuatu yang lain. Wal maut, dan yang ketiga karena kematian. Jadi orang mati berarti wajib dimandikan. Cara mandinya gimana? Ya mandi besar, seperti kita mandi ketika junub. Itu cara mandinya. Jadi gini intinya, kalau kita bisa mandi besar, bisa kan mandi besar? Bisa apa enggak, Pak? Kok enggak pede jawabnya? Bisa. Berarti bisa juga memandikan jenazah. Karena mandi jenazah itu intinya ya mandi besar itu. Sama aja. Cuma bedanya kita mandikan orang lain, itu bedanya. Dan orang lain yang kita mandikan posisinya tiduran saja, tidak bisa gerak-gerak sendiri. Paling cuma beda teknis membolak-balikkan badannya saja. Tapi intinya sama. Kalau bisa mandi besar sudah bisa dipastikan ini bisa mandikan jenazah. Karena caranya simpel sekali mandikan jenazah itu. Kok nanti ada kapur barusnya, itu kan tambahan. Ada nanti daun bidaranya, itu juga tambahan. Makanya belajar fikih itu mesti kita akan diajari mana sih standar minimalnya, mana standar maksimalnya. Nanti ada yang ideal. Yang kita ketahui yang pertama yang minimalnya dulu, biar nanti tidak bingung seperti tadi. Saya menjawab untuk ibu masalah wudhu tadi. Standar minimalnya harus diketahui dulu. Baik. Makanya kalau belajar fikih itu tidak bisa hanya berpatokan dengan Quran hadis, tidak mungkin bisa, Pak. Mesti gagal nanti jadinya. Kenapa? Karena Quran hadis tidak membicarakan standar minimal, seringnya malah membicarakan standar ideal. Dan keadaan kita sangat jarang mencapai kondisi ideal, seringnya malah nggak ideal. Mungkin iya. Nah, makanya para ulama itu bekerja keras merumuskan ini minimalnya seberapa, kadar minimalnya seberapa. Oke. Mandi itu kadar minimalnya seberapa, Pak? Yang jenengan tahu saya kira yang ideal, yang minimalnya seberapa? Yang jenengan tahu gimana mandi itu? Mandi besar itu gimana caranya? Ngapain dulu? Wudu dulu. Apalagi? Apa langsung wudu? Ora lah. Bersihkan najisnya dulu kalau masih ada, toh. Terus apa lagi? Wudu. Terus apa lagi? Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Kaki dulu. Semua terserah. Nah, itu standar ideal. Lo minimalnya yang mana? Minimalnya bersihkan najisnya, niat mandi, terus gimana? Udah siram aja seluruh tubuhnya dengan air. Enggak peduli kiri kanan atas bawah, apa sekali apa 2 kali apa 3 kali, enggak peduli. Yang penting seluruh tubuh basah, udah selesai. Itu standar minimalnya. Jadi kalau ada orang mandi besar caranya langsung nyemplung dalam bak mandi gimana? Sah nggak mandinya? Ya sah, udah basah. Sah. Atau nyemplungnya bukan bak mandi, mungkin nyemplung ke sungai. Blum gitu, niatnya mandi besar. Sebelum pas nyemplung itu niatnya sekalian mandi besar. Udah langsung sah itu mandinya itu. Jadi kalau tahu standar minimalnya jadi enak. Jadi kalau belajar fikih dengan kitab fikih itu kita jadi enak. Oh, tahu standar minimalnya sekian. Kalau standar minimal terpenuhi ya nanti tinggal ditambah. Jadi ideal. Yang ketiga, maksudnya yang bagian kedua, 3 yang lain kan tadi penyebabnya ada 6. Yang 3 itu umum, laki-laki perempuan sama. Yang 3 yang kedua, 3 hal yang kedua itu khusus hanya berlaku untuk perempuan saja. Wasalasatun takhtassu binhan nisa, 3 hal yang mewajibkan mandi khusus perempuan. Wahia yaitu haid, nifas, dan yang terakhir al-wiladah. Wiladah itu melahirkan. Nah, ini nanti kita bahas sedikit. Biasanya adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti setelah adzan kita bahas sedikit yang ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tambahkan sedikit sebelum qomat. Jadi yang mewajibkan kita mandi itu ada 6. Yang pertama, kedua dan ketiga umum, laki-laki perempuan sama. Yang pertamanya yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Nah, tentu ini bagi suami istri. Kemudian berikutnya keluarnya mani walaupun tidak terjadi hubungan badan. Yang ketiga adalah mati. Jadi orang mati itu wajib dimandikan. Nah, yang kedua khusus perempuan saja. 3 yang kedua khusus perempuan. Yang pertama haid, suci dari haid. Yang kedua suci dari nifas, wajib mandi. Nah, yang ketiga ini al-wiladah, melahirkan. Namanya mandi wiladah, mandi karena melahirkan. Jadi bukan karena dia suci dari apapun, enggak, karena itu proses awal nifas. Tapi mandinya bukan karena menghilangkan hadas besar, bukan, tapi mandi karena memang baru saja melahirkan. Namanya mandi melahirkan, mandi karena melahirkan atau mandi wiladah. Untuk yang ini para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Dan di beberapa daerah di negeri kita ini masih ada kelompok masyarakat tertentu yang berpedoman dengan pendapat ulama yang menyatakan wajib mandi setelah melahirkan. Mandi, betul, mandi. Begitu selesai lahiran, mandi. Kalau nggak bisa mandi sendiri gimana Ustaz? Biasanya dilap, diseka pakai air seluruh tubuhnya, nanti dibantu, bisa oleh suaminya atau oleh siapa. Nah, kalau dingin gimana Ustaz? Nanti bisa pakai air hangat, bisa pakai air hangat. Nah, berikutnya nih, dalilnya apa? Jangan bertanya-tanya. Dalilnya apa Ustaz? Ada hadis tapi dhaif, itu pertama. Yang kedua kias. Masih ingat kias? Apa artinya kias? Kias itu apa? Terjemahan pasnya kias itu analogi. Jadi menganalogikan kelahiran dengan apa? Kematian. Dianalogikan dengan kematian. Walaupun itu kebalikan, tapi nanti dianalogikan. Jadi orang meninggal dunia dimandikan, orang melahirkan dimandikan. Oh, apa sah analogi gitu? Ini namanya khilafiyah kayak gitu. Sebagian ulama menganggap itu sah, tapi sebagian lagi mengatakan enggak cocok. Tidak cocok menganalogikan kematian dengan kelahiran. Loh, apa analogi itu nanti juga dipakai dalam perkara lain? Iya, dipakai. Contohnya apa tuh? Waktu jenengan punya anak, baru lahir anaknya, sama bapaknya diapakan? Diadani, betul ya? Diadani. Itu dalilnya ada, hadisnya ada, tapi dhaif. Tapi kenapa tetap dianjurkan? Enggak apa-apa, hadis dhaif tidak ada masalah dipakai selama bukan untuk ibadah-ibadah yang wajib. Itu enggak boleh. Ibadah yang sunnah masih boleh. Oke. Nah, nanti sebagian ulama menjadikan itu sebagai patokan untuk menganalogikan dengan yang lain. Apa itu? Kematian. Jadi yang lahir dianalogikan dengan kematian. Maka orang yang meninggal dunia dihantarkan dia ke liang lahatnya dengan azan. Loh, apa begitu? Apa analoginya sah? Ini namanya khilafiyah. Sebagian mengatakan itu sah analoginya. Itu ada pendapat di sebagian mazhab Syafi'i begitu. Nanti ada teksnya saya bisa bacakan kalau saya akan butuh. Tapi sebagian lagi mengatakan nggak bisa, tidak bisa menganalogikan apa tadi? Kematian dengan kelahiran atau kelahiran dengan kematian. Ya sudah, selesai. Namanya khilafiyah begitu. Terus sikap kita bagaimana? Ya berlapang dada saja orang itu khilafiyah. Mau diajak debat, ya nggak mungkin. Mau jenengan siapa kok ngajak debat? Podo wong awame kok debat, orang nggak mungkin selesai masalahnya. Saya kalau mengibaratkan ulama debat itu seperti pendekar yang sedang berantem, Pak. Lo pendekar itu kalau berantem sama-sama pendekarnya, kalau dia berantem, kita nonton itu gimana? Enak nggak dilihat? Enak, Pak. Yang nyerang tahu cara nyerang, yang bertahan tahu cara bertahan.
yang nyerang belum tentu menang, yang bertahan belum tentu kalah. Enak dilihat Pak. Coba kalau orang sama-sama nggak ngerti bela diri kok berantem, gimana hasilnya? Ya babak belur semua Pak. Kita yang nonton juga nggak enak lihatnya. Nggak enak. Gitu sama kita orang awam ini kalau berantem urusan fikih babak belur semua, nggak akan ada yang menang, nggak ada yang kalah, wis babak belur semua. Kenapa? Sama-sama nggak paham, sama nggak mudeng. Satu membacakan ayat, dia sendiri baca ayat aja masih keliru. Satu menghadirkan hadis, dia sendiri juga bacanya masih keliru, sama-sama nggak mudengnya. Nah, kok sama-sama berantem ya gitu, sama-sama babak belur sudah pasti. Makanya kita orang awam ini nggak boleh berantem urusan fikih, nggak boleh. Itu bukan wilayahnya kita, itu wilayahnya para mujtahidin, para ulama. Makanya dulu sebelum kita belajar fikih, saya sampaikan tentang usul fikih yang ringan. Kita ini orang awam, di luar sana ada para alim, para ulama, itu kedudukannya sangat berbeda. Mereka adalah pendekar-pendekar, kita ini berarti apa Pak? Kalau mereka pendekar, kita apa ini Pak? Hah? Kroco-kroco aja. Cuman buat rame-rame aja. Beda. Simpatisan ya, betul Pak. Nah, ya monggo, kira-kira begitu. Jadi untuk urusan wiladah ini, mandi wiladah ini memang ada khilafiyahnya. Ya, gitulah kira-kira. Makanya dari dulu saya menekankan kalau belajar fikih mohon tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an atau hadis, karena nanti jadi terlalu sempit. Nah, sangat sempit dan kaku sekali hasilnya. Terus gimana Ustaz? Yang pas ya kita belajar fikih lewat kitab fikih, biar nanti lebih luas pandangan kita, karena para ulama akan membahasnya detail sekali. Mereka akan membreakdown ayat dan hadis itu sampai ke tempat yang sangat jauh. Itu jangkauan pikiran mereka jauh sekali. Kok yang kayak gitu aja bisa mereka pikirkan. Itulah bedanya kita dengan para ulama. Kita ini kalau suruh mikirkan hadis, disodorkan satu hadis jenengan pikirkan, kira-kira dapat berapa manfaat? Nah, ini sudah saya tutup kitabnya, selesai. Nanti lagi kita komat. Ya, saya kasih cerita, kisah. Ini kisah nyata. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i kedapatan oleh seseorang. Beliau berangkat sholat subuh tidak berwudu, turun dari tempat tidurnya langsung berangkat sholat subuh tidak berwudu. Sah nggak sholat subuhnya? Orang sholat subuh nggak wudu itu sah nggak? Itu ada anak remaja mungkin seumuran ini, dia tanya sama bapaknya, Pak itu kok katanya imam besar berangkat sholat kok nggak wudu? Nah, sama bapaknya suruh tanya, coba kamu tanyakan sendiri, kenapa kok beliau nggak wudu? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tadi berangkat sholat subuh masih dengan wudu sholat isya. Masih dengan wudu sholat isya. Jadi sholat isya itu sampai subuh wudunya belum batal. Padahal orangnya berbaring di tempat tidur. Berarti ngapain? Jadi dari isya sampai subuh itu beliau nggak sholat tahajud, padahal nggak tidur, cuma merem gitu aja, mikirkan sebuah hadis. Satu hadis itu saya masih ingat. Nah, kalimat hadisnya, dalam hadis itu Rasul berjumpa dengan seorang anak kecil. Terus Rasul menyapa dia dan bertanya, ya Numair, ma fa'ala bin Nughair, atau kama qala. Numair itu nama orang, Nughair itu nama burung. Wahai Numair, gimana kabarnya Nughair? Jadi ceritanya Numair itu punya piaraan burung kecil, terus burungnya mati. Nah, suatu saat Rasul ketemu si Numair yang masih kelihatan sedih, terus Rasulullah menyapa anak kecil ini, terus tanya, wahai Numair, gimana kabarnya Nughair? Burungmu yang mati itu kabarnya gimana? Paham betul Pak? Halo? Ini kalau hadis ini disodorkan ke jenengan, kira-kira dipikirkan dapat berapa manfaat? Halo? Sudah mikir sampai keras. Gak begitu banyak dapatnya Pak. Tapi Imam Syafi'i memikirkan hadis itu semalaman Pak. Dari isya sampai subuh cuma mikirkan itu tok, fokus hanya mikirkan satu hadis. Kata beliau, saya mendapatkan lebih dari 300 manfaat. Lebih dari apa saja, sisi mana saja, dari semua sisi bahasa, sisi linguistiknya, sisi fikihnya, sisi akidahnya, sisi macam banyak dapat. Ya, memang jangkauan pikiran mereka jauh sekali, yang itu tidak terjangkau oleh kita, kecuali dengan secerdas mereka. Begitu dulu, semoga bermanfaat. Jadi mudah-mudahan ini
menghasilkan faedah, dan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Ta'ala berkahi pula kita, terutama yang umurnya sudah 40 tahun ke sini. Semoga Allah berkahi dirinya, hartanya, dan anak keturunannya, dan Allah terima taubat kita, dan Allah istiqomahkan kita tetap berada dalam keadaan beragama Islam. Persis seperti doanya, mari kita berdoa bersama. Rabbana auzi'lana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma amin. Terima kasih para bapak dan ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.